الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam, Faisal Jim, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Masyaallah, alhamdulillah. Tadi kita dibuka ya acara sama murotal dari Ustadz Syam dan juga Jim, surah Al-Insyirah. Al-Insyirah ini masyaallah luar biasa. Dan kalau di situ kita jelas sebenarnya setiap masalah yang Allah kasih ternyata Allah kasih satu paket dengan jalan keluarnya. Seperti tadi apa yang dibacakan oleh Jim dan juga Ustadz Syam. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih ya. Yang lagi ada masalah jangan ngeluh. Hari ini kita akan bahas tema yang luar biasa. Dan siapin catatannya nonton sampai habis ya. Biar nanti semua Allah insya Allah dapat pahala buat bagi-bagi juga sama keluarga dan teman-teman semuanya. Apa sih temanya? Temanya adalah spill solusi dari Allah untuk masalahmu. Alhamdulillah. Jamaah. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu sebuah video tayangan ya. Ada suasana Ramadan di Gaza. Seperti apa? Ini di tayangan. Ya, Masya Allah ya. Insya Allah, semoga Allah mudahkan mereka. Amin, amin, amin. Kita ingat lagi kita lagi haji, musim haji begitu juga tuh kita di tenda-tenda tinggalnya ya. Ini Masya Allah. Dan mereka setiap hari di sana. Ini beratnya luar biasa pasti. Dan Ustadz Bani, ya. Izin nih ya. Jalan keluar apa nih sebenarnya Allah spill dari kita, buat kita ya. Saat kita sedang ada masalah. Karena perlakuan orang-orang yang contohnya orang-orang yang zolim, maaf sampai tega menghancurkan semua kayak tadi tempat tinggal bahkan keluarga kita. Mohon izin penjelasannya Ustadz Bani. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli, Ananda Jim dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika ada kezaliman bahkan sampai nauzubillah min dzalik merenggut harta kita, tempat tinggal kita, maka apa yang Allah berikan solusinya? Pertama kata Allah, lawan kalau kau mampu. Di dalam surat Al-Hajj ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat mereka yang diperangi untuk balas memerangi lagi. Kenapa? Karena mereka terzalimi. Dan Allah sangat mampu, Allah sangat bisa untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi kalau ada orang zalim mengambil harta kita, nauzubillah, sampai merenggut nyawa kita, merampas hak kita, maka lawan jika kita mampu dan bisa. Bagaimana bisa melawan Ustadz? Kekuatannya jauh lebih besar. Dia punya segala-galanya. Dia jauh lebih tinggi dari kami Ustadz. Maka yang kedua, kita hijrah tinggalkan mereka kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan maka bersabar. Masya Allah. Apa yang kita dapat Ustaz kalau bersabar? Innallaha ma'as sabirin. Allah akan selalu membersamai orang-orang yang sabar. Bagaimana cara Allah membersamai orang-orang yang sabar ketika mereka dizalimi? Maka kata Nabi SAW, ittaqi da'watal mazlum
fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian dengan doa orang-orang yang terzalimi, karena doa mereka dengan Allah nggak ada penghalang, langsung tembus ke arsy, langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati terhadap orang-orang yang dizalimi ini. Jangan sampai kita berbuat sewenang-wenang, berbuat semena-mena, berbuat sesuka hati kita, karena ketika mereka angkat tangan memohon meminta kepada Allah, bergetar arsy itu. Masya Allah, maka kesabaran orang-orang yang terzalimi mengangkat derajat mereka, membuat doa-doa mereka mustajab. Tidak ada lagi penghalang antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah boten sare, Allah tidak tidur, Allah tidak tinggal diam. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kalian pikir Allah itu lengah, Allah lalai, Allah cuek, Allah abai terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya menunda saja, siksaan akan datang kepada mereka. Mereka akan diberikan balasan oleh Allah ketika nanti pada hari kiamat terbelalak mata mereka, baru di situ mereka cengok. Nauzubillah. Cengok tuh apa cengok ya, Bang? Melotot. Oh, melotot. Ketakutan. Dia. Menganga dia ketakutan, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Bani. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Jamaah. Kalau kita dengar curhatan rumah tangga tuh macam-macam. Ada yang bilang istrinya, aduh suami saya tuh punya orang ketiga. Ada yang suaminya bilang, istri saya kok ngeluh terus. Ada lagi yang bilang, rumah tangga saya tuh pas-pasan. Nah, bagaimana caranya Allah itu men-spill cara keluar dari masalah rumah tangga yang ibaratnya orang bilang itu punya 1001 masalah. Masalah apa? Masalah hidup pastinya. Coba kita tanya sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Jim, serta para alim ulama yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, izinkan kami yang belum berpengalaman ini berbicara tentang rumah tangga, karena yang hadir ini jauh lebih berpengalaman, jauh lebih bijaksana dalam rumah tangganya. Yang nonton mungkin di rumah sedang membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, karena sambil mencatat ilmunya, nonton sampai selesai insyaallah bakal dunia wal akhirah. Tapi kalau ditanyakan sebuah rumah tangga selalu ada 1001 masalah di dalamnya, apakah Allah sudah spill caranya keluar dari masalah rumah tangga? Maka jawabannya Allah spill salah satunya di ayat yang sering sekali kita dengarkan, surah An-Nisa ayat 34, penggalan ayatnya, ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Allah spill tuh kalau ada masalah maka ada nasihat. Ibu sempurna nggak Bu jadi istri? Ibu pengennya dimarahin, dibiarin atau dinasehatin? Nasehatin, maka dinasehati yang pertama. Kemudian wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun, adanya hukuman efek jerah yang mungkin bisa membuat sadar bahwasanya ini adalah sebuah kesalahan. Kalau tidak bisa juga diselesaikan, Allah spill lagi caranya di ayat selanjutnya, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Diajak seorang saksi yang adil dari pihak suami ataupun pihak istri. Ada pihak suami yang adil, pihak istri juga ada yang adil. Tapi yang jelas yang di-spill oleh Allah, tidak ada satupun pihak ketiga. Jadi kalau dalam masalah rumah tangga tidak ada satupun pihak asing, selalu pihak mereka berdua. Dari suami iya, dari istri iya, atau dari keluarga suami ada tambahan, dari keluarga istri juga sebagai penengah untuk mengislahkan, untuk mendamaikan. Lalu kalau kita lihat bagaimana para sahabat Nabi mengamalkan daripada yang Allah spill sebagai solusi rumah tangga, maka diantaranya ada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu warda. Beliau spill caranya menyelesaikan rumah tangga. Beliau katakan kepada istrinya, ya Ummu Darda, wahai Ummu Darda, di saat aku marah, tolong ridhoi aku. Dan di saat engkau marah, aku pun akan meridhoimu. Artinya apa? Saling mencintai meskipun sedang ada masalah. Kata Abu Darda, kalau saya lagi marah, tolong tetap cintai saya ya.
Dan kalaupun engkau sedang marah, aku akan berusaha tetap mencintaimu. Karena kadangkala kalau satu marah satu tetap cinta, insya Allah aman. Tapi kalau satu marah yang lawannya juga menjadi marah, maka disinilah yang menjadi keretakan. Nauzubillah summa nauzubillah. Intinya adalah semua permasalahan ada solusinya. Ada solusinya. Ada bisa dikomunikasikan Masya sebenarnya dengan Allah. baik Kalau gitu. sekarang katanya bukan hanya tentang komunikasi, Ah. tapi tentang cara komunikasi. Wih, mantap. Makasih banyak Ustaz Siap. Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Waktunya kita kasih kesempatan jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah, ibu yang waduh, yang heboh ibunya boleh. Ibu di sini aja boleh berdiri. Ya, silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ufu Rufaidah dari Asal Majlis Taklim Al Hikmah Paneglang, Banten. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Mau nanya sama siapa ibu? Tanya dong Ustadz Iya dong ibu. sama Ustadz Maulana. Oh yang ganteng. Oh tahu aja ibu yang ganteng. Mau nanya apa ibu? Seperti apa cara yang udah sepil Allah buat kita yang punya cobaan berupa kehilangan orang tua tercinta supaya kita bisa ikhlas dengan lapang dada. Oh iya Masya Terima Allah. kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Makasih banyak. Silakan dijawab Ustadz Maulana. Mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan kita mungkin bisa ngomong sabar, sabar, sabar ketika ada orang yang kehilangan. Tapi ketika kita yang kena baru terasa. Mohon maaf tanpa menggurui. Ternyata ada spill yang harus kita tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang diuji, Allah berikan ketenangan. 1, 2, 3. Ketenangan. Ketenangan. Ada namanya mohon maaf ya. Orang itu kalau kesedihan ngantuk. Ngantuk. Nggak ada kira capek ngantuk itu. Itu ada lagi dikasih apa? Lupa. Lupa. Dengan adanya sifat lupa itu menyebabkan kesedihan itu tidak berlarut-larut. Menyebabkan kesedihan itu tidak berlarut-larut. Makanya tahapan orang diuji itu reaksi, sabar, ridho, syukur. 1, 3. Reaksi, syukur. Innalillahi Wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf tanpa menggurui. Kalau ada yang meninggal kita ucapkan ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru tutup mulut. Dalam hati alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Hatinya. Kenapa? Kenapa alhamdulillah? Karena meninggalnya dalam usnul khatimah. Meninggal dalam keadaan masih beragama Islam. Masya Allah. Tidak ada jaminan kita meninggal dalam keadaan muslim atau non muslim. Benar. Nggak ada yang tahu. Masya Allah. Bentar Ustaz ini aja nih. Kita kasih tahu jamaah yang ada di rumah nih ya. Jangan kemana-mana. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini. Spill solusi dari Allah untuk masalahmu. Yang di rumah jangan pindah channel. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah.